Oke, selamat jumpa dengan Isanto Live di program spesial Mau Nanya. Dan ini episode kali ini spesial kita kedatangan tamu dari jauh. Langsung kita kenalin aja ya, Mas Adin. Halo. Ya. Mas Adin ini dari komunitas Histeria. Kita mau nanya nanti Histeria seperti apa. Dan tentunya yang punya channel ada Pak Doni. Mau nanya kali ini tamunya spesial. Ya. Jadi Mas Adin ini selain di komunitas Histeria, ternyata dia adalah Ketua Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, kita mau nanya dulu nih. Mas Adin mau nanya, Mas Adin ini orang mana sebenarnya? Kalau asli Rembang Mas, tapi kalau tinggal di Semarang, jadi udah hampir 20 tahun hidup di Semarang. Jadi ya dananya udah agak biru-biru PSIS gitu. Terus di Histeria itu sedemikian lama, asik nggak sih di sana? Ya kalian jadi pilihan hidup ya, itu udah kayak itu kan seperti menikahi sesuatu yang kamu cintai itu kan. Ya kamu dan udah nggak bisa bilang itu asik atau enggak ya. Maksudnya kan kita itu kan kalau menerima itu sebagai bagian pilihan hidup kan akhirnya itu sepaket dia seneng ya susah gitu lah kira-kira. Jadi nggak bisa dibilang selamanya asik atau selamanya susah enggak sih ya, itu ya dinamis gitu ya. Oke, buat teman-teman pasti penasaran ya yang dinamakan komunitas Histeria itu kegiatannya apa aja? Kita langsung tanya ke Mas Adin. Wah, nah ini kalau kegiatan banyak. Apa kegiatannya? Ada saking banyaknya kadang-kadang aku tuh menyesuaikan sama yang nanya. Yang nanya itu latar belakangnya apa. Karena kalau terlalu jauh nanti dia akan merasa nggak nyambung. Misalnya, aku tuh ngerjain pemetaan daerah-daerah yang terdampak rob. Oh iya. Jauh banget kan? Jauh banget saya kira dengan kita ngomong soal isu ekra atau kita ngomong soal branding kampung gitu ya. Jadi saking spektrum, saking banyaknya gitu. Dulu juga pernah misalnya membantu mengorganisir demo. Kan? Jauh lagi kan? Iya. Tapi gini. Itu kan sebenarnya ditempuh sebagai bagian dari strategi survival gitu kan. Kita harus ngerjain ini, ngerjain itu. Tapi kalau secara umum core-nya memang di 4 bidang itu ya. Seni, dan kreativitas, anak muda, komunitas, sama isu kota. Isu kota itu bisa tidak hanya kota ya, tapi itu bisa kabupaten juga bisa. Kota itu kan hanya saya menganggapnya representasi tempat aja, representasi ekosistem kita tumbuh. Jadi selama masih menyangkut tempat itu, insya Allah kita masih nyambung mas, diajak ngomong macam-macam. Oke, ini nih, biar teman-teman yang ada di manapun bisa melihat Histeria bisa lebih dalam. Ada nggak sih Instagram atau link website atau apa ini? Ada, kalau website itu di grupaghisteria.org.id, kalau YouTube itu di Kolektif Histeria. Brandingnya untuk ngaco mas, tapi gak ini anggota rebranding. Sebenarnya pancal. Tapi nanti kita bantu dan link di bawahnya untuk bisa Betul. di Kalau Instagramnya Gerobak Histeria, Facebooknya Kolektif Histeria. Jadi itu cukup lumayan memberikan gambaran apa saja yang kami kerjakan. Gitu. Mas Adin kan datang ke Purwokerto ini dalam rangkaian kegiatan jalan terus ya. Iya. lawatan jalan terus Pak. Ada lawatannya ya. Iya. Lawatan jalan Iya. terus. Nah, infonya ini di Purwokerto adalah titik ke-63. Luar biasa. Nah, Iya. masih ingat nggak titik kota yang pertama? Rembang. Oh, Rembang. Iya. Titik berangkatnya di Rembang. Kok jangan jebak pertanyaannya. Ini bisa mau nanya serius. Jadi ketika background Mas Adin dari komunitas Histeria, terus kemudian ada ini jadi ketua ekonomi kreatif nih. Iya. Jawa Tengah nih. Apa sih yang pengen dikontribusikan untuk Jawa Tengah dengan background dan semua pengalaman? Ya, Sehingga sebetulnya teman-teman yang lain bisa ikut ya, inspirasi. kalau ngomong ekonomi kreatif itu sebetulnya core-nya itu kan di komunitas tadinya, bahwa ada pemerintah harus berperan segala macam berperan itu iya. Nah tapi kan kita kan juga sangat karena ini juga lembaga di bawah pemerintah ya, kita juga kesulitan kalau misalnya supportingnya itu belum cukup memadai. Itu yang kadang-kadang kita jadi dilema. Jadi pengalaman prototyping yang kami kerjakan di banyak titik, di banyak tempat, di banyak isu itu akhirnya nggak banyak ter-upscale. Dan itu sebetulnya tidak hanya dari kami ya, tapi juga dari teman-teman yang terlibat di dalamnya. Mas Suhu, Mas Kang Yono, Mas Doni, Mas Anggit, Pak Bambang segala macam kan punya pengalaman sendiri itu kan, yang sebetulnya punya best practice. Nah itu menurutku yang perlu
di follow up di dalam komite. Nah persoalannya memang komite ini kan belum berfungsi secara maksimal karena memang ya kita tahu sendiri keterbatasan dukungan itu membuat paling gampang itu ada hal-hal yang syariatnya itu harus dipenuhi mas. Kalau enggak itu kita ini nggak bisa ngomong hanya semangat nggak bisa mas. Orang motor mau jalan itu pasti dikasih bensin misalnya begitulah atau apa itu hal-hal yang sangat yang kita nggak ngomong gaji loh. Kita nggak ngomong reward untuk kerja intelektual kita ngomong hal yang sangat basic dari mesin. Udah itu aja dulu. Itu kalau nggak dikelarin ini berat banget. Jadi kita punya best practice di mana-mana akhirnya jadi sayang banget tidak terakumulasi di dalam satu platform yang harusnya jadi supporting system di Jawa Tengah gitu. Oke. Mau nanya nih, kebetulan kan wisatawan itu banyak main di pariwisata nih. Ini isu menarik kan, Jawa Tengah itu masuk menjadi salah satu destinasi apa itu yang dapat duit banyak itu, yang Borobudur itu. Oh destinasi super prioritas. Super prioritas. Iya. Oke. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Lah, oke gitu. Jadi BST. mau nanya nih, ada nggak sih kepikiran untuk kemudian bicara skala Jawa Tengah untuk jadi pengungkit untuk kabupaten-kabupaten lain di sekitarnya, Borobudurnya? Iya, itu kan memang ada dibentuk yang namanya Badan Otoritas Borobudur yang dia ngomong dalam konteks kawasan. Karena Borobudur ini kan sebetulnya bocoran pariwisatanya itu kan dari Bali, limpahan dari Bali. Iya. Borobudur itu limpahan dari Bali, nanti kemudian melimpah lagi ke Jogja, melimpah lagi ke beberapa situs atau kota-kota terdekat itu. Jadi tren globalnya seperti itu. Itu kan harus kita lihat kan. Kita misalnya outlook pariwisata ke depan mau kemana nih? Nasionalnya di mana? Kemudian lokalnya seperti apa? Internasional seperti apa? Nah, aku pikir untuk sama-sama berebut wisatawan dari Borobudur itu tidak pernah gampang. Karena kan kita paling dekat jelas Magelang. Nanti agak-agak sedikit Temanggung, terus Solo segala macam. Itu pun kalau kita berharapnya limpahan dari Bali, itu turis berapa lama sih di sana? Kita kalau mau mancanegara loh ya. Tapi karena dia jadi daerah super prioritas, mungkin ada inisiatif anggaran untuk pengembangan macam-macam. Nah itu mungkin yang bisa kita kerjakan untuk mengembangkan masing-masing kotanya. Tapi selain Borobudur kan sebetulnya ada apa ya, semacam pembagian wilayah gitu lah, yang pasterisasi betul. Pasterisasi misalnya daerah Semarang, Lasem dan sekitar Karimun Jawa, nanti daerah Banyumas punya kultur sendiri. Itu mestinya yang justru perlu dikejar lebih jauh dulu. Karena justru jauh sebelum kita ngomong pariwisata, menurutku ya kita itu perlu untuk membuat warga kita itu merasa perlu dan mencintai kotanya sendiri. Dari situ dia tak akan nyaman dan tinggal di sana. Bodoh amat apa pariwisata. Pariwisata itu kan dapat. Misalnya gitu. Ini saya setuju sekali nih sama Mas Adi. Jadi bagaimana kita meningkatkan kecintaan warga lokal ini untuk mencintai daerahnya sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yang mau nanyanya lagi, nanti di deskripsi ini ada akun-akun sosial medianya dari Mas Adin di Histeria. Itu ya Pak Doni ya. Oke, Terima kasih teman-teman. Thank you udah join. Jangan lupa terus episode mau nanya di YouTube. Thank you, bye.